Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Akmal Yuni M, tentunya kader digital Desa Kambuno. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang proposal kegiatan ruang komunitas desa digital. Untuk bagian covernya saya tidak usah berpanjang lebar di sini. Ini kreativitas teman-teman sendiri bagaimana membuat cover atau sampul. Kita langsung saja ke intinya, yaitu di bagian bawah di latar belakang. Jadi membuat proposal itu teman-teman, tentunya teman-teman harus memperhatikan latar belakang masalahnya. Apa yang melatar belakangi sehingga Anda membuat proposal ini. Kalau saya sendiri di sini melihat permasalahan di Desa Kambuno itu ada beberapa bagian. Ada pertanian, ada kesehatan, ada perpustakaan, ada UMKM, sampai pada sosialisasi penggunaan anjungan. Jadi yang pertama di sini saya sudah blok. Ini masalah kesehatan, masalah kesehatannya di sini. Terus masalah pertaniannya di sini, ini yang saya blok. Terus di masalah perpustakaannya ada di sini. Jadi dalam satu masalah itu sekitar ada 30 kata. Khusus di latar belakang ini juga semuanya sekitar ada 200 kata di bagian latar belakangnya. Kemudian di bagian bawah tentunya kita harus menulis lagi item-item dari program yang kita tawarkan. Saya sendiri di sini menyusun mulai dari pertanian. Saya membuat pupuk kompos yang saya beri nama Kompak 23. Kompak ini adalah kepanjangan dari Kompos Milenial Petani Kambuno tahun 2023. Terus di selanjutnya yaitu mengenai pembuatan dan sosialisasi aplikasi Posdekam. Jadi aplikasi Posdekam ini adalah aplikasi yang nantinya digunakan oleh pihak Posyandu atau pihak Poskesdes Desa Kambuno dan digunakan oleh orang-orang kesehatan di desa. Jadi mulai dari data stunting, data pasien yang masuk setiap harinya, terus penanganan penyakitnya, jenis obatnya, dan dibayarnya menggunakan apa, apakah BPJS atau uang tunai. Terus lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya ada pembuatan atau sosialisasi aplikasi Pibuka. Aplikasi Pibuka ini adalah pinjam buku perpustakaan Kambuno. Jadi saya melihat permasalahan, kemarin saya mendiskusikan bersama teman-teman RKDD. Masalah di perpustakaan itu adalah selain cepat tutup, karena bukanya hanya hari Senin dan juga hari Jumat. Artinya mulai dari hari Senin sampai Jumat, sedangkan Sabtu Minggu itu tidak. Dan bukanya juga hanya mulai jam 8 sampai jam 3 sore, jadi sangat terbatas. Dan banyak siswa atau pelajar yang datang ke perpustakaan, tapi perpustakaannya tertutup. Jadi kami berinisiatif bersama pengelola RKDD itu membuat aplikasi yang bisa memudahkan pelajar untuk memperoleh informasi di perpustakaan Desa Kambuno. Salah satunya adalah aplikasi Pibuka. Terus di bagian selanjutnya ada pelatihan tentang pembuatan brand produk. Jadi ini masalah UMKM yang ada di Desa Kambuno itu banyak sekali UMKM, cuma mereka terbatas dalam mengelola pembuatan brand atau desain kemasan maupun pemasarannya. Jadi masalah pemasarannya itu sangat terbatas. Mereka hanya memasarkan di pasar tradisional atau di marketplace seperti Facebook, tapi itu saya kira sangat terbatas. Jadi kedepannya saya bersama teman-teman RKDD dan juga pemerintah Desa Kambuno itu berusaha supaya bagaimana caranya agar produk dari UMKM ini bisa dipasarkan secara menyeluruh, kalau bisa di seluruh Indonesia menggunakan marketplace seperti Shopee. Selanjutnya ada sosialisasi tentang penggunaan aplikasi DigiDesa. Jadi aplikasi DigiDesa ini semacam aplikasi administrasi yang bisa memudahkan warga untuk mengambil atau mencetak suratnya. Jadi misalnya kalau ada warga yang ingin mengurus surat keterangan usaha, itu mereka bisa mengaksesnya di Android tanpa harus datang ke kantor desa secara langsung. Jadi mereka bisa menggunakan aplikasi ini berbasis Android. Terus selanjutnya, setelah latar belakang tentunya ada tujuan dan manfaat. Jadi silakan teman-teman mengetik kembali tujuan dari masing-masing kegiatan tadi. Jadi saya sudah menulis seperti ini. Kemudian juga saya tidak lupa mengetik poinnya ya, yang mendukung pencapaian SDGs. Misalnya program Pupuk Kompak 23 ini itu mendukung SDGs poin keberapa. Nah di sini yang saya ketik ini
Untuk masalah pertanian itu tentang penanganan perubahan iklim dan lingkungan darat serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Poin SDGs-nya ini ada di 12, 13, dan 15. Kalau bisa hampir semua ya, kalau bisa semuanya program itu ada SDGs-nya, ada poin SDGs-nya supaya lebih didukung oleh pemerintah desa dan juga Kementerian Desa tentunya. Saya kira ini penjelasannya sama dengan yang di atas. Kemudian lingkup kegiatan. Contohnya, kegiatan pembuatan pupuk kompos meliputi cara membuat, terus mengemas, dan cara penggunaannya. Jadi di sini nantinya kita akan menjelaskan setelah kegiatan terlaksana kita akan bagaimana caranya membicarakan atau memanggil pemateri supaya tentang pembuatan kompos ini bisa dimengerti oleh masyarakat. Terus selanjutnya di bagian kelompok sasaran. Jadi di sini berbicara tentang siapa saja kelompok yang menjadi sasaran terhadap program kegiatan yang kita tawarkan. Jadi misalnya kalau pembuatan kompos itu kelompok sasaran yang dituju itu siapa saja. Misalnya ada kelompok peternak atau petani, ibu-ibu KWT, penggemar bunga-bunga atau tanaman hias, dan begitu selanjutnya. Kalau di aplikasi Posdekam ini tentunya ibu-ibu posyandu, ibu-ibu yang melahirkan, tentunya kembali ke pemerintah desa Kampung itu sendiri. Saya kira sama semuanya, penjelasannya seperti itu. Output kegiatan ini adalah apa hasil dari kegiatan ketika kita sudah laksanakan. Nah, yang saya tulis ini, saya bacakan yang poin pertama saja ya, saya tidak usah jelaskan semuanya. Misalnya, output kegiatan dari pembuatan pupuk kompak 23 ini adalah para petani mengetahui manfaat penggunaan pupuk kompos pada lahan pertanian. Jadi secara singkat, detail, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, timeline kegiatan. Ini berbicara masalah waktu, kapan kegiatan kita akan laksanakan. Saya sendiri mulai berkegiatan pada bulan April, terus di Mei itu kosong, di Juni juga kosong, dan baru kemudian start lagi di Juli, yaitu pembuatan aplikasi Posdekam. Terus kenapa saya kosongkan di Agustus ini? Karena saya wanti-wanti pada bulan Agustus nanti tentunya banyak sekali hari-hari besar, misalnya Hari Pramuka, terus hari ulang tahun Republik Indonesia, tentunya ini akan menyita banyak perhatian. Jadi saya tidak masukkan di bulan Agustus untuk kegiatan RKDD ini. Saya kemudian start di bulan September, terus lanjut di Oktober sampai November. Di Desember ini saya juga tidak memasukkan kegiatan di sini karena di sini waktu-waktu menyusun laporan pertanggungjawaban. Kebetulan saya juga selain kader digital, saya juga bekerja sebagai operator desa dan pekerjaan lainnya, dan tentunya semua kegiatan yang saya lakukan selama setahun itu akan dilaporkan, dan itu dilaksanakan pada bulan Desember. Jadi saya kosongkan di bulan Desember ini. Kalau masalah timeline kegiatan teman-teman, silakan teman-teman berpikir sendiri bagaimana supaya semua kegiatan itu rampung dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, lanjut di rencana anggaran biaya. Ini yang paling penting karena kita akan menyusun berapa anggaran per kegiatannya. Kalau totalnya sendiri, saya di sini masukkan 5.650.000. Rinciannya sebagai berikut. Ini semuanya saya tidak usah bacakan. Oh ya, kalau misalnya teman-teman kurang jelas, saya akan bacakan satu poin, yaitu mengenai aplikasi Posdekam. Jadi aplikasi Posdekam ini saya akan cangkok dari aplikasi di DigiDesa. Jadi ceritanya seperti ini. Kalau misalnya DigiDesa itu adalah cabang bank pusat, tentunya aplikasi Posdekam ini adalah cabang daerah. Jadi dia dicangkok dari aplikasi DigiDesa. Jadi Posdekam ini kita tidak usah beli domain, kita tidak usah bayar hosting, kita tidak usah mengerjakan skrip, tapi kita terima aplikasinya secara langsung. Kita hanya perlu menjelaskan kepada mitra DigiDesa bagaimana proses kerja dari aplikasi ini. Jadi yang saya masukkan di anggaran itu hanya honor pemateri, 1 orang sebanyak Rp500.000. Untuk ketentuan anggaran biaya ini tentunya diatur di SBU kabupaten masing-masing. Untuk SBU-nya di Kabupaten Bulukumba, ini saya juga sudah download.